Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak KPD, Kak Adril, Kak Kris. Wis, Battle Youth. Thank you buat kehadirannya Battle Youth Bandung. Hari ini, halo Stefanus. Yoi, ini yang lagi pegang admin siapa nih? Rian ya? Oke, kita kan hari ini temanya tentang mesbah keluarga. Gimana nih sudut pandang tentang mesbah keluarga, khususnya buat anak-anak muda yang hadir hari ini. Nah, kita akan mengundang buat Pak KPP kita yang mungkin sebentar lagi akan join. Thank you Bro Rian, admin media di Battle Youth Bandung. Thank you buat kehadirannya. Halo Pak KPW. Wow, keren nih. Kita undang dulu, belum join Bang Joelnya. Halo Pak Sekum. Luar biasa nih. Shalom semuanya, shalom, shalom. Halo Kak Cindy. Teman-teman nanti bisa join ya untuk tanya, bisa bertanya tentang khususnya mesbah keluarga hari ini. Bagaimana sudut pandang anak muda, khususnya kan di bulan ini tuh GBI dengan tema keluarga. Jadi kita juga dari DPA DKI akan membahas secara tajam. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang sudah punya pertanyaan atau sudah kepo ini, boleh nanti langsung tanya, bisa langsung tanyakan sama pembicara kita. Hari ini pembicara kita KPP kita dari pusat. Ya, Bang Joelnya belum join. Kita tunggu dulu. Teman-teman semuanya, oke yang udah oke semuanya udah disambut. Buat Fransi Siregar ya. Ya, selamat bergabung. Ya, bos Jakarta Timur dan Jakarta Utara dan Selatan sudah mulai join. Teman-teman bisa langsung ini ya, share sama teman-teman mungkin supaya bisa lebih banyak yang join. Kita menunggu nih Pak KPP kita belum join hari ini. Hai Kak. Halo yang sudah baru join. Ibu KPD kita yang bisa join malam hari ini. Wah, ini dari Medan nih. Buat Yeskel, thank you udah bisa join. Yeskel boleh ajakin teman-teman yang lainnya. Oke, Pak KPP kita sudah balas WA. Sebentar kita akan join langsung dengan beliau sambil menunggu teman-teman lain. Nah, tema kita hari ini seperti yang sudah saya sematkan di sini, ada mesbah keluarga. Wah, dia udah join ini, Bang Joel. Kita akan kirim undangan kita. Oke, Bang Joel saya udah kirim, Bang. Bisa langsung diterima dan kita bisa bersama-sama.
Joel, saya udah kirim permintaan untuk join. Bisa langsung join. Banyak dari kita udah sambut KPP kita. Welcome home, Bang. Ya, wah kameranya seragam rupanya ternyata. Selamat datang, Bang Joel. Ya, shalom. Shalom, Bang. Shalom. Wah, luar biasa nih. Jujur Sehat teman-teman, ya? hari ini pakai dress code-nya nih. Oh, ini DPA. Yuk, DPA. Oke, Mantap. selamat datang. Bang, thank you buat kesempatan hari ini bisa join sama-sama. Ya, Dan secara khusus kami atas nama sama-sama. DPA, terima kasih Bang ya buat kesempatan waktunya. Dan kami juga mengucapin selamat ulang tahun buat Kak Jen. Panjang umur, sehat selalu, dan kita rindu supaya memberikan kesembuhan, kesehatan, pemulihan lebih cepat lagi. Amin. Amin, Tentang amin, amin. mendampingi Bapak KPP kita nih, luar biasa. Ya. Dan sebelum kita mulai Bang, kita mau sambut dulu yang baru masuk ini. Kami ucapkan selamat datang. Wah, dari Singapura nih. Aroni Hereski, luar Bos, biasa. Buat ada. Jayon. Bang Joel juga kenal ya kayaknya sama Kak Roni ya. Oh, kenal. Oh, ini Kenal biasanya lah. hospitality. Siapa yang nggak kenal Karoni? Wis. Menikah Dari Bang Joel Kalbar Bang, tuh melepas lajang. bergabung. Kalbar bergabung, Nelinda. Oh ya, halo, so welcome. Jayon, Kak Ya, Temi, ya ada Henry, Abraham, Ko Henry ya. ada Wandri. Wow, luar biasa ya. Bung Roy Dan Solisa. Ya, Jayon, thank you buat kehadirannya. Dan saya pikir kita akan bisa mulai acara kita hari ini, Yuk Talk kita dengan tema Mesbah Keluarga. Sebelum kita mulai, saya akan pimpin doa. Nanti akan saya serahkan buat Bang Joel untuk presentasi dan kita bisa tanya jawab. Yuk kita berdoa sama-sama teman-teman. Kami ucap syukur Bapak buat kesempatan malam hari ini kami bisa saling ngobrol satu dengan lain, membicarakan banyak hal khususnya tentang mesbah keluarga, bagaimana anak muda bisa membangun mesbah keluarga di keluarga masing-masing. Dan kami percaya dengan membangun mesbah keluarga, kami memiliki kekuatan iman kami. Kami percaya Tuhan hari ini Kau juga berkenan melawat setiap kami, bahkan melalui talk show live Instagram ini juga kami percaya banyak orang akan dimenangkan untuk hormat nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, amin. saya serahkan buat Pak KPP langsung. Dan bagi teman-teman yang pengen bertanya tentang mesbah keluarga, boleh langsung meluncur di flow chat kita malam hari ini. Silakan buat Pak KPP. Ya, terima kasih buat teman-teman pengurus daerah DPA DKI, Kak Putra yang kece badai. Wah, terima kasih Pak KPP. Ya, kita bersyukur ya malam ini bisa bersama-sama ya bicara, ya mendapatkan pembelajaran, tetapi juga saya juga bisa dapat berkat dari teman-teman nanti yang bisa join, bisa bertanya untuk kita bisa sama-sama membahas tentang mesbah keluarga. Ya, Ya, memang temanya ini kayaknya Juni ini bicara tentang family ya, karena ya, bertepatan dengan bulan bulan keluarga GBI. Ya, ya, jadi sangat menarik tentunya. Ya, bicara keluarga itu nggak ada habisnya. Ya, selalu menarik. Dan DPA itu memang kan dia melayani dari mulai anak, remaja, pemuda sampai dewasa muda. Ya, dari ya, anaknya sampai orang tuanya ya dilayani oleh ya. DPA. Jadi cukup luas Betul, pelayanannya. Nah, betul. kita bicara tentang mesbah keluarga ya. Kalau kita lihat Alkitab ya, yang pertama Ya, sekali mendirikan mesbah itu adalah Nuh. Ya, ya. dikatakan dalam Kejadian 8 ayat 20, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan, Mm-mm. lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Ya. Jadi Nuh lah yang pertama sekali dicatat di Alkitab membangun mesbah. Ya. Dan Allah memberkati anak-anaknya. Jadi dari ayat ini ada hubungan nih antara Ya. membangun mesbah dan juga keluarga. Ya, Mm-mm. jadi ada hubungan yang sangat dekat. Jadi ternyata Nuh ini membangun bukan cuma mesbah sendiri, tapi mesbah keluarga. Makanya dikatakan Ya, hasilnya Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya. Keluarganya diberkati oleh Tuhan.
Ya, mesbah Ya. itu sendiri tempat di mana korban dipersembahkan. Ya, jadi bangsa Hmm. Israel dulu kalau mereka membawa korban, ya, Ya. korbannya banyak, ya, menghapus dosa, ucapan syukur, ya, korban pendamaian, ya. Nah, itu harus ditaruh di atas mesbah. Mesbah itu Hmm. menjadi tempat, ya, di mana korban itu akan dipersembahkan, ya. Ya. Nah, apa artinya mesbah keluarga? Ya, mesbah keluarga, ya, ini berbicara suatu tindakan yang diambil oleh seorang ayah, seorang bapak, seorang pemimpin, sehingga Ya. seluruh anggota keluarga bersama-sama menyembah Tuhan. Ya, Ya. jadi memang satu tindakan yang disengaja, ya, oleh anggota keluarga, yaitu bapak sendiri, untuk mereka Ya. bersama-sama mencari Tuhan. Ya, jadi Hmm. bukan personal, tetapi secara komunal, tapi dalam kelompok yang kecil yang namanya keluarga. Ya. Dan ini sebenarnya harus, ya, polanya harus mulai dari sini, gitu ya. Nah, Keluarga Bang, yang sehat, sorry nih, ya. dipotong nih, Bang. Kalau Nah, kan kita sadar nih, Bang, yang kita melayani di generasi ini banyak generasi itu kurang dibapai, Bang. Maksudnya bahkan sampai baik bapak secara jasmani mereka tidak memiliki figur yang memimpin. Tadi kan udah bilang tadi tuh, dimulai dari bapak atau orang ya, tua. Nah, ini gimana nih, Bang, kira-kira, Bang? Kalau sampai di situ itu kan menjadi timbul pertanyaan nih, Bang. Kalau gimana nih keluarga mereka yang menghadapi punya orang tua yang tidak membimbing, tidak memulai dari mereka untuk membangun mesbah keluarga. Kira-kira gimana, Bang? ya, memang akan ada kendala di sana. Itulah Ya. sebabnya, ya, kenapa kita di GB itu selalu ada bulan keluarga, bulan Juni. Ini sebenarnya menyadarkan, Ya. mengingatkan, ya, Hmm. setiap keluarga itu punya tanggung jawab. Memang nggak mudah, ya, nggak Ya. gampang. Ya, menikah itu bukan cuma berkeluarga, itu bukan cuma karena, ya, I love you, you love me, kita love-lovean, kan begitu kan, ya. Ada hujan Aduh. sedikit di love, ya. Bukan, tapi ada sebuah tugas tanggung jawab yang sangat besar, ya, Ya. yang harus dikerjakan oleh si kepala keluarga tersebut, ya. Ya. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, ya, juga ada Ya. eh, siapa ini, Abraham juga dia membangun mesbah, ya. Ya. Kita berapa kali menemukan itu bahwa dia bangun mesbah juga, ya. Kemudian juga ada Ishak membangun mesbah, Yakub mendirikan mesbah, dia dalam Ya. Kejadian, ya, dicatat itu, ya. Ya. Musa juga, Daud juga mendirikan mesbah, ya. Ya. Artinya mesbah itu sangat penting sebenarnya. Di mesbah Ya. itulah tempat di mana korban itu ditaruh dan ada hubungan relasi dengan Tuhan. Ya. Ya, nah, jadi tadi hubungannya dengan keluarga, ya, berarti itu menjadi tempat di mana semua keluarga, ya, menaruh hidupnya menjadi korban yang hidup di hadapan Tuhan. Kan kita umat Hmm. perjanjian baru, Ya. bukan Israel secara jasmani yang mempersembahkan korban, ya, secara benar-benar wujud daripada hewan yang dibawa ke mezbah tersebut. Ya. Tapi hidup kita ini, keluarga kita ini adalah korban di hadapan Tuhan yang harus terus Hmm. dipersembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, Ya. tanggung jawab orang tua kan besar di sini, Putra. Jadi Ya. teman-teman semua, kita ini keluarga-keluarga muda, ya, tanggung Ya. jawabnya besar nih untuk membangun mesbah keluarga ini, ya. Hmm. Karena ini sebenarnya sebuah model, sebuah contoh yang harus Ya. diwariskan, gitu. Nah, Ya. saya kan lahir dan besar dalam keluarga hamba Tuhan, ya. Papa saya pendeta. Hmm. Dan Ya. papa saya itu, kami tinggal di satu tempat yang sangat dingin, ya. Hmm. Tapi Hmm. orang tua saya itu punya komitmen untuk terus-menerus, ya, Hmm. rutin membangun mesbah tersebut. Dan itu menjadi model juga yang kita lihat orang tua kita dan kita juga bisa terapkan, gitu. Jadi ini sebuah warisan sebenarnya, sebuah warisan yang apa ya, otentik, sebuah warisan yang sangat-sangat besar, ya, dampaknya. Nah, kalau lihat kita Ulangan 6 ayat 4 sampai 7 dikatakan haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang, Hmm. ya, apa itu firman Tuhan, waktu duduk, waktu makan dan lain sebagainya. Nah, mesbah keluarga ini juga menjadi salah satu tempat, ya, di mana kita bisa, ya, membangun hubungan, relasi, tapi juga firman Tuhan yang bisa kita ajarkan, nasihatkan kepada anak-anak kita, ya.
Ya. Ya, karena itu orang tua harus punya sebuah kesadaran ya bahwa mesbah keluarga ini sangat penting ya. Hmm. Ini kalau bahasa orang Betawi itu kudu nih ya, harus nih, mas nih ya kan gitu kan. Nggak boleh nggak gitu ya. Ya. Nah, karena apa itu tadi manfaatnya ada nggak? Banyak manfaatnya ya. Dan gini-gini, mungkin Gimana, Kak? sebenarnya Tuhan memberikan kita sebuah situasi yang berbeda hari-hari ini Hmm. ya, beberapa Ya. bulan ini. Sebenarnya Ya. ini menjadi sebuah kesempatan ya, kesempatan yang bisa dipakai oleh setiap keluarga untuk mulai membangun kembali mesbah yang sudah runtuh. Mungkin mesbahnya udah nggak ada ya, mesbahnya Oh, udah iya, nggak iya. berfungsikan. Nah, ini menjadi kesempatan membangun mesbah. Hmm. Karena apa? Ketika kita bangun mesbah, manfaatnya apa kira-kira Kak Yoel? Ya, Ya. kita akhirnya punya hubungan ya yang baik dengan Tuhan bersama dengan Hmm. keluarga ya. Makanya kenapa dulu waktu mau nikah pun disuruh harus seiman. Sebenarnya kan punya Hmm. tujuan juga kalau kita udah dalam satu rumah, kita akhirnya Hmm. bisa bersama-sama ya menyembah Tuhan. Ya. Jadi kalau Kalau yang pacarnya Kak Simon ini, Kak, bisa dicoba dipikirkan gitu ya, Kak ya? oh iya, kalau nggak beda keyakinan ya, beda keyakinan. Ah, iya, Benar-benar iya, beda iya. keyakinan. Jadi Iya, iya. bukan dia yakin, saya nggak yakin, bukan itu Kak Putra, ya kan? Itu juga beda itu. Ya. Itu limpar lagi. Oh ya, Kak Cipto lebih tahu itu, ya kan. Jadi kita nggak jadi nikah Kak, katanya. Kenapa kau nggak jadi nikah? Ya, kita beda keyakinan. Oh iya haruslah, janganlah. Saya bilang kan. Bukan itu Kak, dia yakin, saya nggak yakin kan begitu kan? Atau saya yakin dia nggak yakin. Nah Itu itu cinta bertepuk ya. ya kita bertepuk sebelah tangan itu, ya. Iya. Nah, Soalnya Kak ada yang tapi tulis ini, kalau Kak. Dia itu gimana? nggak punya pacar yang tidak seiman, Kak. Makanya tadi saya tagline yang itu tadi. Soalnya Oh lagi. ya, ya memang kalau nggak seiman itu, makanya kan kalau mau bangun hubungan ya, ini Ya, mungkin Kak. nanti perlu dibahas dalam perbincangan yang lebih khusus ini ya. Kalau bangun Hmm. hubungan itu ya udah punya standar dulu gitu. Jangan Ya. bangun hubungan tanpa standar gitu ya. Oke. Jadi ada anak-anak muda gitu, Kak, saya Kak nggak seiman. Nggak boleh Hmm. lah, kita bilang kan. Ya. Nggak apa-apa lah, Kak. Nanti kita gumuli dulu. Itu nama-nama pergumulan namanya. Ya kan? Jadi harus tahu mana pergumulan, mana yang pergumulan dicari sendiri kan begitu. Ya, jadi jangan nambah-nambah pergumulan. Ya, pergumulan udah banyak, friend ya teman-temannya. Jadi Ya. ya itulah dasarnya kenapa harus seiman, karena ini bicara keluarga ya. Bicara keluarga Ya. itu Tuhan punya harapan besar tuh terhadap keluarga loh, nggak main-main loh. Benar. Ya, pertama sekali Benar. diciptain belum ada lembaga apapun. Yang paling pertama diciptain Hmm. itu keluarga. Makanya keluarga itu bukan Hmm. cuma penting, tapi everything, segalanya keluarga itu. Ya, Asik. karena apa? Dari mulai Bukan awal sampai penting tapi akhir. everything, Kak. Gimana? Bukan penting tapi everything. Wah, ini paling tajam Iya, nih. Mantap, iya, mantap, bukan mantap. penting tapi everything, segalanya ya. Jadi Ya. kita harus mulai dari situ, makanya itu penting ya. Jadi kita bisa bangun hubungan, tercipta satu roh. Soalnya Hmm. gini, kenapa banyak orang-orang itu sebenarnya paling pertama itu harus dibangun itu kesatuan roh sebenarnya. Karena kalau Hmm. kesatuan jiwa itu kan perasaan. Kalau disakiti jadi sakit, kalau Hmm. dimanja jadi senang. Kan itu kesatuan jiwa itu tuh nggak bisa kuat pertahanannya. Tapi kalau kesatuan roh yang dibangun itu mempengaruhi jiwa dan tubuh kan begitu. Makanya Alkitab Berarti itu dari selalu roh. mesbah keluarga ini, kakak bisa mau kasih tahu simpulkan bahwa salah satunya itu dari mesbah keluarga ini kita menyatukan roh. Itu bisa begitu, Kak? Maksudnya? Iya, iya. Oh, oke. Jadi disitulah kita punya roh yang disatukan ya. Terus jalur Hmm. hubungan, interaksi antara keluarga. Ya, karena Hmm. nanti apa aja yang menghalangi ya. Terus Ya, kemudian ya. keluarga akhirnya berakar kuat dalam iman dan firman Tuhan. Ya, imannya akhirnya menjadi iman yang kuat dan firman Ya. Tuhan kan waktu mesbah keluarga kan kebenaran terus yang kita juga sharingkan, bicarakan. Makanya kata berulang-ulang ya termasuk nasihat ya. Hmm. Itu tuh saya juga suka jadi ketawa sendiri kan, suka ngomong sama anak, tapi dia bilang berapa kali sama kamu. Padahal firman Tuhan Hmm. bilang memang harus berulang-ulang. Jadi kalau diulang-ulang itu Anda ada pada hal yang benar. Ya jangan stres. Asik. Ya, Jadi stres jangan, ya. wah gue udah capek Pak ngomong sama anak, ulang-ulang terus ya. Alkitab juga udah Ya. bilang ulang-ulang. Ya, jadi harus dipahami nih dengan baik.
Nah, Nah, kemudian juga menjembatani kesenjangan. Gimana gimana? ini ada pertanyaan yang bagus nih, Kak. Kalau Hmm. dalam keluarga itu orang tuanya tadi nyambung pertanyaan tadi sih. Kalau orang tuanya itu belum bertobat, anaknya sudah lahir baru, kira-kira boleh nggak kalau anaknya mimpin atau memulai mesbah keluarga dalam keluarganya? Tapi ini konteksnya itu berarti orang tua dan anak itu ada di dalam satu rumah, anaknya di luar bertobat. Kalau dia luar mimpin, boleh nggak? Berhubungan dengan yang kakak bilang tadi, sebaiknya orang tua yang memimpin terlebih dahulu. Gimana itu, Kak? Ya, ini kan bicara kasuistik ya. Jadi kita Ya. kalau cara yang tadi itu kan hal-hal yang basic dan yang seharusnya. Tapi ketika kasus Hmm. demi kasus terjadi, tentu kan harus kita kaji karena ada kesaksian di mana anak menjadi pionir ya untuk Ya. membangun misbah keluarga. Ya, Hmm. mungkin orang Kristennya masih Kristen apalah kaleng-kaleng lah kan begitu kan ya kan masa sekarang atau Hmm. Kristennya itu Hmm. Kristen asal aja. Nah, anaknya lahir Ya. baru, dia Ya. ngerti, ya dia bisa ya. Tapi kan Hmm. tentu ini saya bilang ini kan tantangannya jadi lebih sulit kan begitu. Benar. Karena akhirnya memulai dari apa? Dari bawah. Karena kalau kita Hmm. dari atas sebagai leaders kan akan lebih ya, cepat. Transfer Ya, ya. tapi kalau dari bawah kan ini Jadi apa up revolusi nanti kan. revolusi. Revolusi. Iya. Revolusi. Oh, ada orang tuh yang berpikir ada kalau apalagi bicara suku. Iya, ya. Ada suku-suku itu yang anak itu tabu ngajarin orang tua, ya kan. Benar. Nah, itu yang saya bilang. Jadi, tapi ada suku-suku mungkin yang nggak masalah kan gitu kan. Ada orang Hmm. kayak saya ini dari Tapanuli, oh bapaknya itu Ya. bisa, wah kau ini belum apa kau, aku ini udah Kristen aku katanya kan. Nah, bukan Kristen lagi, udah Kristen kan, udah keras itu. Kalau udah Kristen, ini itu udah Ya, garis ya. keras. Nah, Kristen. tadi pertanyaan tadi itu bagus, tapi ya bisa aja. Jadi anak itu pun kalau udah ngerti kebenaran pasti kan punya kerinduan nih membawa keluarganya bisa mengenal Tuhan, berdoa, ya itu hal yang baik ya. Nah, Hmm. eh, hal-hal apa saja yang direncanakan? Ini perlu berencanakan memang bawa mesbah keluarga ini Oh. ya. Jadi supaya Hmm. karena kemarin kan katanya itu ada 2/3 ya keluarga yang Ya. tidak punya mesbah keluarga dari hasil survei itu. Ya, Ya, jadi benar. cukup banyak ini. Ya, jadi teman-teman ya saya dan teman-teman semua punya tugas nih Ya. yang banyak yang besar nih untuk membangun sebuah keluarga. Ya Ya. membangun sebuah keluarga itu melibatkan kerjasama ya. Jadi Hmm. melibatkan anggota keluarga. Hmm. Ya, jadi kita bisa libatkan Hmm. anak, istri, ya kita bisa Ya. bergantian memimpin, ya kan. Bisa Hmm. bergantian juga anak mungkin udah mulai besar dia bisa juga sharing firman. Ya, jadi melibatkan kerjasama. Dan Ya. itu tadi saya katakan, kalau kita dari hal-hal yang baik, biasa Hmm. menjadi sehati, menjadi sepakat, satu roh, maka ke Hmm. hal-hal yang sehari-hari pun, pekerjaan, kehidupan, itu Hmm. kemistrinya akan mulai cepat nyambung. Ya. Ya, ya. Nah, tetap mungkin ada waktu yang tepat, nyaman untuk merencanakan acara dengan baik. Ya, namun nggak formil ya. Nggak perlu bapak Ya. pakai jas, ya. Nggak perlu 2 lagu lambat, 1 lagi cepat, kan begitu. Ya. Tapi dibuat santai Bang, ya. mungkin, tetapi fun, ya. Anak-anak bisa Ya. sharing, bisa Hmm. bertanya. Nah, durasi mesbah keluarga juga harus dilihat tergantung kelompok umur nih. Ya. Oke. Anak saya itu umur paling besar 13, Hmm. 8, kemudian Hmm. 4. Nah, ini kan Ya. ada usia yang cukup jauh. Ya. Ya, jadi ya kita kadang-kadang harus memahami yang kecil ini. Ya, Hmm. kadang-kadang kita ikut, ya tapi kita Hmm. harus bisa melihat ya Ya. kelompok umur ya dan tingkat kerohanian daripada anggota keluarga itu. Jadi Hmm. eh, jangan terlalu panjang juga ya, yang Ya. akhirnya nggak terberkati ya. Ya. Tapi juga jangan salah-salah juga ya. Memang soal durasi waktu ini kan nggak jadi patokan ya. Karena apa? Hmm. Coba kita sekarang aja mau ibadah sekarang ini di normal ini 1 jam loh. Ya, Hmm. dulu ada Ya. gereja 1 jam saja. Ya, pernah dengar ya gereja 1 jam saja. Waduh, itu orang bilang apa itu kebaktian 1 jam kan begitu kan? Nah sekarang kita 1 jam ini, iya kan? Ah. Jadi waktu itu tuh bukan hal yang prinsip, hal yang esensi ya. Ya, hal yang prinsip ya firman Tuhan ada, nyembah Tuhan ada di sana, berdoa di sana Ya. ya. Nah, memang ketika kita mengambil keputusan membangun usaha keluarga pasti ada tantangan, hambatan ya.
Ya. Antara lain apa? Waktu. Nah, waktu kadang-kadang jadi masalah. Terus Hmm. kesibukan, ya. Ya. Dan ada orang-orang yang memang anggap nggak penting gitu loh. Ya, nggak usah lah. Penting banget Ngapain? gitu Nggak ya. terlalu penting. Ya, gitu ya. Udah Ya. hari Minggu udah gue ibadah, udah cukup. Ya, gue ikut komsel Ya. juga gitu ya. Nah, Ikut ibadah yud itu lagi. yang jadi sering. Hah? Ikut ibadah yud lagi. Nah, ikut ibadah yuk lagi dia kan. Semua ibadah diikutin kan. Nah, lupa membangun eh, kelompok yang paling kecil yang namanya keluarga, yang mesbahnya itu harus dibangun. Dan kalau Iya. mesbah dalam keluarga itu dibangun dengan baik, ya Mm-mm. saya yakin ketika keluar pun akan baik, pelayanan pun akan baik. Nah, kenapa Iya. banyak kita lihat ya, Mm. pelayanan bagus tapi di dalam rusak. Ya, karena apa? Dia Mm. salah startnya gitu loh. Dan banyak orang yang Mm. akhirnya ada orang-orang juga yang ternyata pelayanan itu hanya pelarian. Ya, pelarian stres dari Oh. rumah. Ya di Ya, ya, rumah, ya. aduh, bahkan anak-anak, saya takutnya anak-anak pun bisa juga begitu. Dia lebih betah di Mm. gereja karena di rumah dia rasa nggak aman, rumah Ya. tidak menjadi rumah yang aman bagi pertumbuhan, baik juga mental mereka, akhirnya Mm. mereka ke gereja atau melayani, ya panjang-panjangin dah Jadi waktu itu di kan gitu. Jadi belum tentu ya Kak ya, Bang ya, kalau orang yang anak muda itu aktif di gereja itu belum tentu sebenarnya sehat dari rumah ya. Ya belum tentu, makanya gini, makanya kan gerakan kembali ke rumah ini menjadi sebuah gerakan yang sangat kuat di campaign ya, dikampanyekan oleh Ya. gereja kita. Ya, Hmm. bahwa semua ya memang harus dimulai dari rumah gitu loh. Hmm. Walaupun dalam prakteknya ya untuk apa ya setting untuk apa tuh, untuk beralih ke situ itu bukan hal Ya, yang mudah gitu ya. Kita selama benar-benar. ini kan sudah berpikir dari gereja ya baru ke rumah, bukan rumah sebenarnya, karena rumah ini paling awal kan diciptakan Tuhan, lembaga paling awal diberkati Tuhan Hmm. dan diberikan mandat, diberikan tugas Ya. ya, termasuk juga membesarkan anak-anak, membangun sebuah keluarga dan bla bla dan sebagainya gitu loh. Ya, ya, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tetapi saya juga melihat Hmm. sorry, Abraham ya itu membangun mesbah, bangun mesbah gitu ya. Tapi eh, Lot ponakannya sendiri ya kan Ya. yang ikut sama dia, kita cari dalam kitab tidak ditulis ya. Dan Ya. lihat kehidupan anak-anak Lot akhirnya kan hancur ya. Kehidupan Lot yang keluarganya juga akhirnya berdampak kepada anak-anaknya. Ya, Hmm. sementara bagaimana Abraham membangun mesbah ya, sehingga Hmm. terus juga Ishak, terus juga Hmm. Yakub, terus akhirnya itu menjadi sebuah warisan yang otentik ya, warisan yang sangat-sangat kuat ya, yang Hmm. begitu berpengaruh. Ya, jadi Ya, ya. keluarga-keluarga harus mikir nih bahwa Hmm. ini sebuah model yang bisa diwariskan kepada anak-anak. Kelak Hmm. mereka menjadi orang-orang yang dewasa, mereka punya contoh, mereka punya memori yang baik, ingatan yang baik Ya. tentang rumah ya, di mana ada mesbah di rumah itu, dan di mana mesbah itu benar-benar ya dipelihara dengan baik, ya ada korban di sana, Ya. korban syukur, korban pujian, ya korban apalagi hidup yang dipersembahkan, ya daging yang terus-terus ditaklukkan di situ ya. Jadi Ya. sehingga setiap anggota keluarga itu tahu ya bahwa mengiring Yesus ya, mengikut Tuhan itu bukan cuma soal diberkati, tetapi bagaimana kita membangun sebuah rumah yang ada mesbah, yang ada hubungan, ya, di mana kita mengundang Tuhan ada di sana. Ya. Ayub juga begitu ya, dia sering mempersembahkan korban buat anak-anaknya Hmm. juga. Ya, Hmm. jadi memang ini sebuah tugas yang harus disadari oleh kepala keluarga, oleh ayah, oleh bapak gitu. Nah, Ya, Bang, mungkin tadi sampai sini dulu Put, nanti saya sambil ya. siap. Bang, itu kita tadi dengar ada pertanyaan tuh. Gimana kalau doa pagi atau doa malam itu apakah termasuk itu mesbah keluarga? Eh, Tergantung, kalau kita harus cari waktu yang dimana setiap anggota keluarga itu bisa bersama-sama. Ya, ada Oh, kan bukan, Bang. yang pagi. Sorry, Bang, saya ulang. Pertanyaannya kan ada orang biasa doa pagi, ada doa malam. Nah, Oh, apakah ya. masuk mesbah? Pertanyaannya, ketika doa pagi sama-sama nggak? Ya kan? Ketika Oh, ya itu sebuah mesbah.
keluarga, sama-sama anggota keluarga. Ya, Ya. jadi kalau sendiri doa pagi, karena seringan Pak kan ibu rumah tangga udah buru-buru tuh, ya kan? Ya, Waduh, dia harus anak sekolah lah, jadi masing-masing doa dulu, ya masing-masing renungan dulu, gitu ya. Nah, dan mungkin harus cari waktu yang benar-benar khusus bersama-sama gitu loh. Tapi kalau memang mereka bisa pagi ya why not kan? Ini mesbah keluarga di mana semua anggota keluarga dia bisa. bersama-sama ya untuk beribadah kan kira-kira begitu. Nah, Bang, kalau di mesbah keluarga ini mungkin teman-teman youth yang belum pernah punya mesbah keluarga nih. Nah, kebetulan mungkin mereka lagi ngekos atau lagi kuliah di Jakarta atau di kota-kota lain dan mereka tidak bersama keluarga. Apa sih isinya mesbah keluarga itu? Dan boleh nggak mereka membangun mesbah sendiri di kos mereka? Ya. Kalau situasinya kayak anak-anak yang sudah meninggalkan rumah ya, Ya. ya mereka ya harus bertanggung jawab ya sendiri membangun iman mereka dengan Tuhan kan. Ya mereka sudah dewasa sehingga mereka meninggalkan. Nah, kalau masih dalam satu rumah kan berarti ini anak-anak yang harus perlu dituntun. Ya, kayak kita merantau ini putra dari sana dari Medan, saya juga dari Medan. Kita merantau ya. Kita kan enggak lagi harus ya bersama karena juga jarak tidak bisa bersama keluarga. Kita tetap harus bisa membangun dengan Tuhan kan, gitu. Ini kan ke arah keluarga ini yang dikuatin. Ya. Iya. Ya gitu, Putra. Oke, sebelum kita sambung Bang, kita mau lihat dulu ini flow chatnya kita mau sambut dulu teman-teman yang tadi kita belum sempat sambut. Apa ya? Mungkin buat Caleb, thank you udah gabung. Terus Kia Iya. Blessing. Terus apa lagi nih? Kita lihat. Ada Mungkin Ivana, Abang yang kenal boleh langsung Cindy. sambut nih. Iya. Ya, Ada Kak Bang Cindy. Cipto ya. Ya, Bang Cipto nih luar biasa dan. Cilili ada Cilili tuh, Cilili Lewerisa. Oke, Halo Ci. hai. Hai Ci. Ada Revo. Bro Surain. Robi Suhendro, Poltak. Wah. Ya, ada DPA Banten juga. Ya, siapa lagi? Temi. Terus Adiel, KPP. Bang Charles ya. Sirait. Halo, Ya. Tulang ini saya manggil Tulang ini Bang sama Pak Charles ini. Ada Bro Fani ya. Ketua kita harus hadir dia. Wah, harus hadir nih. Ya, Yulia siapa Ale, lagi Sylvia, Gea, Arif, thank you Pangemanan yang sudah bergabung. Nah, kita sambung nih, Ya. Bang. Ada tadi pertanyaan, apakah mesbah keluarga hanya satu kali? Maksudnya satu kali? Satu hari, sorry. Satu hari. Oh ya. Melihat ya kita harus berpikir ini ya realistis juga kan. Ya, jadi satu kali sehari ya cukup menurut saya ideal lah. Ya. Ideal ya. Karena kan kecuali ya kalau anak kita semua homeschooling di rumah dan pergi pelajaran agama kan gitu kan. Tapi ya sekali sehari itu juga nggak gampang loh. Itu tadi ada pertanyaan juga itu siapa itu? Cipto ya. Siapa tadi itu? Ya, Kak Gimana Cipto. membangun konsisten gitu ya. Itu tuh nggak gampang. Ya, makanya itulah sebabnya saya katakan tadi dari ini kan harus dilihat ya muaranya bahwa pasangan itu pun orang-orang yang kenapa bukan ini kalau menemukan pasangan hidup itu kenapa ya yang harus bukan cuma seiman bahkan mereka sama-sama punya visi kerajaan Allah. Karena kalau seorang ayah tidak ada keluar kota tugas. Ya, jangan sampai maminya gue nggak tahu mimpin dah. Biarin aja lah, nggak usah kan gitu kan. Nah, tapi kalau kita contohnya punya visi yang sama, mau bertumbuh bersama, ya akan lebih enak. Apa-apanya nggak ada, mamanya bisa menggantikan kan begitu. Kayak saya gini, saya nggak ada di Penang udah 2 bulan lebih, ya saya harus melakukan ya, apalagi sebagai ayah kan gitu. Iya. Jadi memang nggak gampang untuk konsisten itu. Apalagi saya bilang tadi anak-anak kadang-kadang juga ya masih kecil-kecil, mut-mutan. Tapi dari kecil itulah ya harus dilatih kan. Benar. Oke, Bang, kita sambut dari katanya ada dari UK nih. Bro Christian Vander. Oh, thank you, brother. Udah bisa gabung dari UK. Christian Vander. Iya, Vander. Thank you buat yang lain, buat Santi, buat pertanyaan. Ya,
Ada pertanyaan. Bung Ro, Oke, Bung Roy. Bung Roy. Bung Roy itu nanyanya gini, bagaimana membangun mesbah keluarga dalam situasi pandemi, di mana bagian dari keluarga terlockdown di kota lain? Wah, asik nih. Gimana, Bang? Ya, kalau saya eh, istri kan lagi di terlockdown juga itu gara-gara di Malaysia kan lockdown, jadi udah 2 bulan Ya. lebih ya. Ya, kita Hmm. bisa pakai teknologi untuk zaman sekarang ini. Keuntungannya kan di Ya. situ zaman sekarang kan. Kita bisa video Ya. call, ya mau Hmm. tidur nih ya udah, ya doa Ya. sama-sama, ya kan gitu ya. Ya. Bahkan baca kita pun bisa bergantian, ya. Hmm. Jadi lima ayat juga terlibat kan karena video call kan. Jadi Ya. enaknya sekarang itu ya teknologi menolong kita lah untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan karena keadaan, tapi teknologi Hmm. menolong. Gitu loh. Ya. Jadi enak sih sekarang video call bisa berapa orang kan begitu kan? Benar-benar. WA katanya bisa Hmm. 8, lebih Iya, ini ya, efisien. lebih banyak lagi kan? Iya. Hmm. Oke, kita sambung lagi teman-teman yang baru hadir. Buat Yobih Chan, thank you udah bisa gabung. Ini Christoph Moho. Wah, ini anak youth kita nih. Thank you bro, udah join. Ya, Dan Yo teman-teman, bisa. kita hari ini tuh bahas tentang mesbah keluarga. Buat teman-teman yang ada Revolusi pertanyaan nih, buat siapa? Bang? nggak ada Bang Revolusi Right saya bilang. Oh, Revolve Ride. Yes, welcome Bang Ya. Revolve Ride. Buat semuanya yang sudah join, boleh di flow chat-nya bisa langsung diketik hal-hal yang perlu ditanyakan berhubungan dengan mesbah keluarga atau tantangan-tantangan yang dihadapi hari-hari tentang bagaimana membangun mesbah di tempat masing-masing. Boleh Tadi ada langsung di pertanyaannya Kak Cipto itu kayaknya itu. Kak Cipto itu tadi apa kata Kak Cipto apa? itu? Gimana membangun karena apa tadi ada nggak? Saya lihat tadi. Coba Kak Putra lihat dulu. Oke, kita cari. Tadi kayaknya kalau Kak Cipto udah saya ambil semua nih pertanyaannya. Udah ya? Sudah ya? Udah. Oh. Nah, oke. Tadi pertanyaannya tuh di mesbah keluarga itu tadi saya udah tanyakan mesbah keluarga itu apa aja sih yang dilakukan Kak? Iya, Ngapain aja gitu? kita Buat mereka yang belajar, baru kita tahu nih. belajar, ya kita belajar untuk apa? Untuk memuji menyembah Tuhan, ya Ya. kan? Jadi terus juga belajar untuk apa? Baca Alkitab dan kita bisa sharing tanya dapat apa dari kebenaran yang didapatkan, ya. Ya. Kadang-kadang kayak anak saya gitu mau simpel aja dia, dapat apa kamu baca gitu kan? Tuhan Yesus Ah. baik katanya kan. Lalu Tuhan Yesus baik, mah, ya kan? Terus, oh ada Bang Yakub Marpaung itu ya. Yakub Marpaung Halo dari Toraja Bang itu ya. Yakub. Toraja ya, dari Toraja, dari Oh, dari Toraja Toraja. itu. Oh, Bang Iya, Revolusi ini dari Jawa Timur ya. DP. Halo Jawa Timur, thank you udah join. gitu. Jadi Ya, gimana? ya kita lanjutin lagi. Ya. Dipakai untuk apa? Untuk berdoa, syafaat ya, Oh, ngajar anak-anak syafaat. berdoa untuk orang lain, untuk bangsa, gitu ya. Jadi bagaimana anak-anak itu dibawa untuk makin mengenal Tuhan, ya, mencintai hal-hal yang rohani. Karena kan yang mereka lihat tontonan-tontonan, ya, yang mereka lihat ya lewat media itu banyak hal-hal yang bisa ya, menggantikan Tuhan dalam hidup mereka kan. Jadi ya harus ada satu tempat, satu waktu di mana kita memang fokus. Kenapa? Sehingga mereka ngerti, oh ini mesbah keluarga kita, Pak. Menyembah Tuhan. Mereka sadar hidup ini dari Tuhan ya. Kita ingatin. Ya, kayak saya kan sekarang suka ingatin mereka nih, mami kan lagi sakit, tapi Tuhan terus tolong kita melalui semua yang sulit ini. Jadi menjadi tadi tempat sharing itu, tempat bisa sama-sama untuk juga waktu menasehati. Karena kadang-kadang kita menasehati kalau sambil marah, anak-anak itu kan jadi kesal. Kan sering orang tua gitu lagi marah bilang kamu soalnya gitu ya. Jadi udah tensi naik, anak juga lagi nggak setuju, kita ngomongin nggak masuk kan. Tapi pas lagi ngobrol, kamu ngerti nggak kenapa tadi mungkin ada hal yang perlu dibereskan ya. Papi tadi marah sama kamu kan, papi tadi pukul lo kamu. Ya, tahu kenapa gitu ya. Jadi itu menjadi tempat rekonsiliasi juga gitu kan bersama anggota keluarga. Karena kita pun sebagai orang tua kadang-kadang bisa lost control kan. Nah, Benar. tapi di situ kita juga minta maaf ya, Didi salah, tapi salah kan begitu. Ya. Apalagi hari-hari ini banyak pendeta yang jadwalnya terbatalkan, Bang ya. Iya, jadi jadi lebih sering khotbahin anak jadi hari-hari ini ya.
Iya, lewat Oke, buat ada bayi pertanyaan anak. ini dari Kak Adril. Bagaimana tetap mempertahankan atau tetap semangat dalam mesbah keluarga, Bang? Apalagi zaman sekarang ini kan anak lebih suka dengan gadgetnya. Nah, bagus nih. Gimana nih? Gimana, Bang? Halo, Bang. Halo, Bang Joel. Sinyalnya kayak kurang bagus. Ah, gimana, Bang? Yuk. Hmm, ya. Ya, oke, Bang. Sip. Dengar, Bang. Siap. Lanjut. Ya, dengar, dengar. Ya, dengar, 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 Bang. Hmm. Kan nggak langsung sekali, oh, seret, nggak. Nah, tapi harus tahu bahwa ini hal yang penting. Kalau Hmm. penting kan kita kasih waktu. Ya, kalau ini hal yang Ya. sangat penting, kita mau nggak mau harus berkorban, kan begitu. Nah. Jadi memang Hmm. untuk dia konsisten itu butuh waktu. Hmm. Ya. Prioritas kita ya akan menentukan juga bagaimana respon sikap kita kan. Ya, kalau kita prioritaskan Hmm. tentunya satu hal, ya pasti kita akan Ya. kasih waktu terhadap hal tersebut. Jadi setiap orang harus punya kesadaran ini hal yang sangat penting ya dalam kehidupan. Hmm. Ya, Hmm. menjadi sebuah sekolah di mana keluarga belajar untuk mengenal Tuhan, juga Hmm. menjadi sebuah warisan legacy di mana nanti anak-anak bisa meneruskannya terus-menerus dalam kehidupan mereka, kan begitu. Oke. Hmm. Ya, Nah, kita kalau sambung lagi memang nih. Oh ya, Bang, lanjut, Bang. teknologi ya, teknologi emang Hmm. nggak bisa. Nah, kita tinggal bagaimana pola didik, pola asuh ya terhadap Ya. anak dalam Hmm. mempergunakan gadget, kan begitu. Hmm. Nah, anak-anak sekarang untuk dilarang pegang gadget tentu punya kesulitan sendiri karena mereka Ya. juga belajar dengan gadget. Ya, gadget Hmm. sudah menjadi sebuah tools yang menolong mereka untuk memahami ya pembelajaran-pembelajaran dalam sekolah mereka juga. Ya, Ya. tetapi bagi kita orang tua Hmm. bisa memberikan sebuah pola didik, pola asuh kepada anak, ya, Ya. membatasi mereka, ya, Hmm. membatasi, ya, sehingga mereka tahu bahwa eh, karena kalau nggak dibatasi kan itu bisa jadi sebuah ikatan ya, karena banyak hal bisa Hmm. YouTube lah, games lah. Benar. Ya. Jadi anak-anak itu kan memang apa ya, kayak anak saya, maminya udah bikin jadwal. Nah, Hmm. giliran di luar jadwal dia nyuri-nyuri, nyolong-nyolong, ya kan? Oh. Tapi pas dia tahu jadwalnya dinuntut. Ini kan jadwal saya ini. Oh. Wah, nah, kan Oke. memang itu bisa menjadi sebuah berhala ya. Tapi bagaimana Benar, Bang. kita ya, sepakat ya. Kayak anak Ya. saya si nomor 2 kemarin saya disiplin dia nggak boleh kamu main game ya 5 hari ini gitu ya. Jadi saya Hmm. cek dia, saya tanya kak main nggak gitu ya. Dia main sama Hmm. adiknya ya main apa. Hmm. Memang juga eh, kayak saya lagi mesan apa ini, lagi mau mesan karambol. Saya no, 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 bukan karambol Oh, apa itu, congklak, congklak, congklak. oh, congklak. Ya, supaya Ya, mereka ya, main. ya. Jadi Ah. kita kalau ngelarang mereka jangan main game, gadget ya Hmm. harus memberikan Hmm. perbedaan yang lain untuk mereka bisa Benar, main benar. kan begitu. Kayaknya Karena kalau dilarang Bang dong Cipto stres. jago nih main congklak ini, Bang. Gitu ya. Iya, iya, iya. Dia juara dulu kayaknya Bang Cipto di Jakarta Timur Juara ya. dia, juara RT. Oh, Jakarta Timur. Karena dia bos Jakarta Timur dan. Ah, gitu Ya, Bang Bang, Put. berarti harus harus diganti ya, Bang ya, permainannya supaya mereka juga jangan apa Ya, namanya, terikat dengan itu ya. ya, ya harus ada dan juga emang kita orang tua ya. Kita juga sadar kita kadang-kadang kebablasan juga kan. Suruhin dia Iya. jangan main handphone. Nah, nah Hmm. kadang-kadang anak saya kan juga gitu ngeliat. Nah, saya bilang, Hmm. kamu tahu nggak papi pegang handphone dari tadi nama ini? Papi harus balas Iya. ini, papi harus ini, papi harus ini. Oh. Ini banyak hal yang harus dilakukan, makanya papi pegang. Bukan main game. Jangan Iya. seorang tuh juga main game. Ada orang tuh kan main Ah, game terus ya. Nah, itu udah iya, susah kalau iya, nyuruh anak iya. juga jangan main game. Ya, kebetulan Kita saya harus nggak jadi suka teladan game, dulu, kalau Bang ya. ada yang hobi kan jadi, waduh, game terus ya, susah. Ya, karena anak Benar, benar, benar. juga belajar dari yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar kan. Benar, benar, benar. Ya, Hmm. thank you buat teman-teman yang join. Nih kita sambut dulu Kak Wiwi New
Terus buat Elfridati, Velmut, Theophilus. Oh, ini ada Kolukas. Wah, ini pengurus pusat turun nih, Bang. Wah, Wis, ada Kolukas ada? juga Oh iya, ada Kolukas nih. Kolukas Kolukas ya. XX1. Kolukas ini memang penguasa XX1 kali ya. Ambasadornya mungkin. Dan ini ada Eh, Bro Fengki, oh, pengurus provinsi dari Bekasi. Bekasi, dan Pak Ya, KPD Banten. Kak ya, Doni, Bro thank you Doni. Kak udah Ya, join. tetangga saya Dan itu. siapa lagi nih? Wah, luar biasa. Bikom Pradana buat Bento Teloni. Thank you buat udah join. Buat siapa lagi nih? Daniel Sumarjio. Oi, Bro Daniel ada nih. Nih Oh, kenal ya? teman kita fitness nih sama-sama. Cuma udah Wah, pensiun kita. oh, udah pensiun. Buat Bro Daniel Nutrition Mesa tuh dia Satu. guru. Ya, Oh, guru. Wah, ya. katanya Bang ini Bang Cipto nih mainnya monopoli Bang katanya. Main Wah, kita monopoli ya. didatangi Pastor in Life ini Bang. Oh Pastor in iya. Life ada join ini. Thank you Ya, adminnya Pastor in Life. ya, pasarin live banyak bantu hamba bantuan di daerah, di desa ya. Benar, Kita kita respect nih. senang, kita senang. Iya, iya, iya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Bung Roy. Bagaimana agar mesbah keluarga lebih menarik? Apakah boleh diselipkan kuis Alkitab atau semacam games gitu, Bang? Gimana, Bang? Oh ya, bisa memang ya sebagai kepala keluarga kan kita harus ya berusaha kreatif ya. Ya, Hmm, melibatkan mereka tadi saya katakan ya bisa satu dua ini atau bisa juga ya, sebenarnya kan kita tulis kertas. Nanti mereka hmm, ambil kertas itu. Oh, ya, mereka hmm, oh dapat giliran saya dapat ini pi, dua ini nih gitu ya. ya, Kita bisa terus hmm, kita bisa kalau mereka dapat contohnya kuis Alkitab kita bisa kasih hmm, berkat buat mereka, hadiah buat mereka. hmm, Itu ya, hal-hal yang sangat bisa ya karena memang benar. dibutuhkan kreativitas ya untuk Hmm, bisa membuat suasana. Ini kan membuat suasana mesbah keluarga itu tidak menjadi monoton ya, tidak hmm, kaku ya, ya, tapi fun ya, asik ya, tapi tetap memang arahnya bagaimana ya hal yang esensi mengenal Tuhan, bisa sharing, bisa ya, saling bicara. Ya, apalagi sekarang ya, kan kita ada di kota besar ya, sering di kota ini kan waktu kita sangat terbatas ya. Ketemu ya, anak juga ya. Sekarang hmm, aja karena musim pandemi corona ini ya kita pandemi lebih jadi, banyak di rumah. Tapi ya, kalau enggak, hmm, kalau kita enggak sengaja kan susah memang. ya, benar, 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 benar. Gitu loh. Nah, Kak Tem ini bilang nih, penentu masa depan anak dan keluarga serta pembentukan karakter itu dimulai dari keluarga. Maka itu keluarga Ya, Kristen harus memiliki value tersendiri yang sesuai dengan kebenaran. Dimulai dari mesbah keluarga. Wah, mantap. Setuju ya. gak Bang dengan statement ini Bang? Oh iya, eh, Bro Temi betul sekali bahwa memang eh, keluarga itu menjadi ya tempat di mana kita melatih ya, membentuk, Hmm, mempersiapkan ya anak-anak, anggota keluarga ya, untuk memiliki ya, karakter Kristus. Kekristenan itu kan arahnya harus jelas, harus tahu bahwa kita ya. ikut Tuhan itu arahnya kemana sih? Kita melayani Kristus Hmm, kan arahnya benar, gitu ya. benar. Hmm, Walaupun ada berkat-berkat yang lain bukan yang utama itu. Yang utama sebenarnya ya, bagaimana karakter ilahi ya hmm, menuju kerajaan Allah itu hadir ya. Lalu kerajaan hmm, surga hadir di tengah-tengah setiap keluarga. Jadi sehingga hmm, tahu bahwa, nah itu tadi ada satu kendaraan, ada satu fasilitas ya, namanya mesbah keluarga yang harus dipergunakan dengan baik oleh setiap anggota keluarga. Gitu. ya, ya, ya. Nah, sambil kita ini, kita sambut dulu Bang yang baru datang juga nih. Kayaknya tadi saya mau lihat ada pengurus-pengurus pusat nih. Kak Oh, Yosia ini Hapari, Kak Yosia, Pari ya. ya, buat Kak Goring, Abbas, thank you Kak udah gabung. Oh, ya. Buat Wah, Marcelinus Taufan, iya. thank you. Buat Di Christian, buat Things Christian Pangemanan, dan KPW ya, Utara ya, KPW Utara. ya, ah, buat Pasarin Live dia ngomong ini Bang, GPGB keren, apalagi ada orang yang hebat kayak wah kayak sama mbaknya Bang Joel. Maju terus membangun generasi yang takut akan Tuhan. Thank you Pasarin Live. Itu tuh bagus Luar tuh yang biasa. kak itu Kak Christian Pangemanan itu tuh. Ya, dia nanya nih, kalau kita lagi nggak mood bangun mesbah, apa nggak apa-apa terus aja walau terpaksa dan asal jadi? Apa malah persembahan kita nggak diterima Tuhan? Nah,
Gimana nih Bang? Keren. Ya, memang dasar iman kita itu nggak boleh dibangun dengan mood ya. Karena Hmm. mood, emosi, ya, Ya, perasaan itu ya. sangat tidak bisa dijadikan patokan. Ya, karena itulah Hmm. dalam membangun eh, kekristenan itu dasarnya iman tentunya. Ya, Hmm. nah, tapi kita harus sadari bahwa dalam tubuh kita sebagai tubuh fisik ini, ya kadang-kadang Ya. ada ya unsur perasaan, letih di Hmm. sana, lelah di sana. Tapi kalau kita lakukan, eh, apakah nggak akan asal jadi dan lain sebagainya? Ya, Hmm. apakah persembahan kita diterima oleh Tuhan? Ya, kita sadar juga Hmm. bahwa Tuhan itu bukan seperti kita yang mengukurnya dengan apa yang kita lihat, tapi Tuhan melihat dari Hmm. hati kita. Ya, Tuhan juga Ya. melihat kemauan kita bahkan di setengah kelelahan itu. Ya, bahkan Hmm. kadang-kadang bisa ada yang ngantuk loh. Saya nggak betul ya. Adik saya Nah. yang bungsu itu suka ngantuk Ah. dia. Itu kami bangun mesbah keluarga ngantuk mulu dia. Dan suka kepalanya kepentok tuh, Bu. Ya, tapi ya namanya belajar ya. Belajar Tuhan itu Ya. juga melihat bagaimana kemauan kita belajar gitu ya. Memang Hmm. kadang-kadang kan begitu kan, wah daripada nggak diterima Tuhan. Nah, kita itu kan bukan Ya. Tuhan yang seperti itu. Tuhan berangkat, kita Ya. berangkat dari kasih karunia Tuhan, dari grace bahwa Ya. segala sesuatu bukan dengan tentang aturan, harus Ya. lintang ini, lintang sana, harus arah sini, harus arah Hmm. sana, harus jam segini, jam sana. Enggak, tapi kan semua Ya. itu berangkat dari kerinduan, ya, dari hati Hmm. kita. Jadi eh, kadang-kadang kita harus Hmm. melawan perasaan kita, mood kita, Ya. nah, Ah. untuk bisa terus konsisten untuk membangunnya. Nggak gampang memang. Saya yakin Hmm. tuh nggak mudah. Tapi tadi Ya. pertanyaan Kak Kris itu yang bagus sekali untuk kita Hmm. jangan apatis ya, jangan putus asa, jangan berhenti. Ya ketika kita Hmm. mulai bangun dan ternyata Hmm. lebih juga nih. Belum lagi kadang-kadang capek, belum lagi anak kadang nangis. Ya mau bahas, Ya. aku udah ngantuk nih gitu kan kadang-kadang gitu Ya. kan. Ya. Aku mau tidur Ya. aja gitu. Ya, kadang-kadang ya kita juga itulah kamu biarin aja. Karena kita paksain nangis. Nah tapi pelan-pelan kan harus mengedukasi kan. Ya, Benar. kan bisa sebentar Kak gitu ya. Sebentar aja kita. Ya. Ayo waktu gitu Nah. ya. Jadi memang pastilah saya pun enggak sempurna banget dua. Wah, bangunnya langsung nggak ada masalah. Nggak juga, ada Ya. masalah-masalah yang harus dihadapi. Ya, tetapi bagaimana kita ya di tengah ketidaksempurnaan yang kita jalani ini, ya kita terus mau makin hari makin lebih baik. Makin hari makin lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kan begitu. Sedap. Bang, ada pertanyaan nih. Tadi mungkin udah dibahas, tapi mungkin abang bisa. Ini tadi baru join mungkin. Christoph ini anak yut kita nih. Kalau anak Ya, kos, ya. mesbahnya bagaimana? Karena jauh dari keluarga, bisa hanya sendiri. Apakah itu termasuk mesbah? Ini anak yut kita nih Oh banyak ya, ngekos kak. Nah, gimana gimana? ya, mesbah itu kan apa yang kita persembahkan sebenarnya. Satu tempat di mana ada persembahan. Ya, Ya. ketika kita berdoa secara pribadi pun, ya di mana Hmm. ada yang dipersembahkan di sana, doa kita, hidup kita. Hmm. Ya, Ya. jadi kalau anak-anak kos ya bangun, ya Hmm. mesbah-mesbah pribadi lah, karena dia tidak bersama dengan Hmm. keluarga kan. Ya, Ya. ada keluarga-keluarga yang konsisten bagus juga. Ya, teman saya Hmm. anaknya udah jauh, mereka tetap pakai teknologi, ya Oke. janjian. Hmm. Ada yang begitu. Saya pernah pelayanan, ntar bang mau ini mau dua keluarga gitu ya. Oh hebat juga. Wow. Jadi mereka tetap Ya. pergunakan. Iya. Ya. Ya. Oke, kita sambut juga deh buat teman kita yang dari Kaltim, Bang, Marcelinus Taufan. Halo, Kaltim, apa kabar? Wis dari Buat Kaltim ya. bukan pengurus DP nih, enggak? Kenal? Oh ada Bang Arnold tuh, Bang Arnold juga. Halo, Bang Arnold. Ya Nah, Kristo itu mau anak. bilang, betul, iman jangan dibangun berdasarkan mood. Oke, setuju ya. Ya. Nah, ini Kak Cindy nih ngomong nih. Berkat-berkat apa saja hasil dari mesbah keluarga, Bang? Ya kalau kita lihat tadi itu Nuh ya, ketika dia Ya, membangun mesbah, anak-anaknya diberkati Tuhan kan, begitu kan? ya. Ya, Hmm, jadi tentu satu berkat yang paling mahal itu berkat apa? Pengenalan Tuhan. Nah, itu pengenal yang akan paling Tuhan. mahal. Wow. Iya, ya kan? Tuhan memang memperkenalkan dirinya kepada kita, tapi untuk respon kita akhirnya mengalami pengenalan akan Tuhan.
ya kan? Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi berkata Hmm. apa? Hubungan. Hubungan yang relasi yang terbangun. Ya, bangun relasi itu gak Ya. gampang loh. Ya, nah, karena Ya. itu di sebuah keluarga ini ada hubungan yang dibangun dengan baik. Karena gini, ketika kita Hmm. berdoa bersama-sama ada masalah kan akhirnya kan nggak mungkin kita bisa doa dengan baik. Kita beresin, ya kita Ya. selesaikan, ya. Kadang-kadang keluarga kalau nggak punya sebuah tempat atau mesbah untuk berdoa bersama-sama, masalahnya Hmm. bisa dipendam di hati Ya. berlama-lama, akhirnya Ya. pahitan, Benar. akhirnya jadi menimbulkan kerusuhan kan kalau akar pahit katanya menimbulkan kerusuhan kan. Benar. Benar. Jadi Benar. Chaos banget. berkaitan Tuhan, hubungan, ya, Hmm. dan juga saya percaya, ya, Hmm. berkat-berkat jasmani pun itu menyusul, ada ketaatan kepada anak-anak kita jadi anak yang taat, hormat, Ya. kan Hmm. begitu, ya. Hmm. Saya kan juga ngalamin ya, lihat ya, tiga kita Hmm. bersaudara itu tiga, ya, dan Ya. tiga-tiga kita bisa melayani Tuhan, ya, Hmm. tiga-tiganya Wow. kami tiga adik semua memang hamba Tuhan, jadinya. Jadi Oh. sebuah model dari orang tua yang konsisten banget ya. Bahkan waktu Bangun saya mesbah keluarga, Bang, pulang, ya. wah, jadi konsisten banget itu luar biasa itu. Jadi saya lihat Hmm. bagaimana berkatnya ya kita bisa tanda kutip ya, bisa mungkin Hmm. ada masa-masa kenakalan, ada Hmm. ya, waktu remaja atau sekolah, ya. Tapi Hmm. ya itu eh, lewat di mana rumah itu menjadi sebuah tempat di mana kita belajar, ya Hmm. di mana kita punya mesbah di sana, ya Tuhan tolong, ya Tuhan Ya. arahkan setiap langkah-langkah kehidupan kita, kan begitu. Jadi ya berkat pengenalan Tuhan, berkat hubungan dan berkat-berkat yang Hmm. lain tuh banyak sekali ya dampaknya. Itulah sebabnya saya yakin itu juga kesatuan keluarga itu unity-nya kan kalau kita punya hubungan yang baik, unity-nya kuat Hmm. dan kalau ada Ya. unity, Tuhan bilang apa? Di Ya. sanalah berkat-berkat diperintahkan. Berkat Ya, Tuhan. jadi bukan dicari, diperintahkan. Tuhan tinggal suruh-suruh Perintahkan. aja berkat itu. Iya, Hmm. kat, malaikat, antar berkat, Berkat. kan gitu doang kan. Iya. Jadi banyak sekali. Cuma kan walaupun banyak orang tahu berkatnya banyak, wah kadang-kadang kan itu untuk lakuin itu yang jadi pergumulan. Ya kan Ya. begitu. Hmm. Ya. Ada juga pernah, Hmm. pernah, Ya, saya Bang. ajak istri saya doa Pak, nggak mau Pak katanya. Istrinya Oke. bilang, Gimana? gue nggak mau diajak dia doa lah. Habis orangnya Ah. begitu, gitu, gitu, gitu. Oh, dia belum bisa mimpin tuh gitu. Jadi, nah hal-hal begini pun harus bisa juga sebagai suami istri, ya tentu kan nggak harus jadi pendeta yang mimpin kan, bahwa Ya. pasangan kita pun dalam keterbatasannya pun harus bisa diterima. Nah, bahwa semua Hmm. proses, pasangan itu pun Ya. proses kan begitu, Ya. ya. Hmm. Pasangan itu kan proses yang diberikan Tuhan untuk memproses kehidupan kita, gitu Ya. kan. Nah, Bang, itu kalau saya pernah mendengar ada orang itu mesbah keluarga dia bilang, "Putra, saya itu kalau menyembah Tuhan itu kalau cuma nyanyi aja saya ngantuk." Dia mesbah keluarnya pagi, Bang. Nah, jadi dia bilang, "Boleh nggak saya putar lagu-lagu, saya nyanyi nyembah Tuhan pakai itu?" Kira-kira menurut Abang gimana, Bang? Pendapat Abang? Oh, kalau saya juga kadang-kadang doa pagi kalau saat meditasi sendiri, saya kadang putar lagu, ya, Hmm. saya diam atau instrumen, ya Hmm. untuk pribadi bisa untuk pribadi ya. Tapi kan untuk keluarga Ya. kan ada beberapa orang nih kan susah juga. Kalau untuk sendiri sih no problem gitu. Ya, ya. Jadi oke untuk membantu Oke, ya, ya. membantu ya. Oke. Sorry tadi waktunya habis. Oke, kita undang lagi untuk maaf teman-teman semuanya. Saking asyiknya ngobrol dan pembahasan cukup menarik ya. Kita akan lagi Bang Joel. Oke, halo Bang Joel. Wah, 60 Asik menit kayaknya kurang nih Bang. ngobrolnya ya. Aduh, sampai waktu tinggal 30 detik. Saya udah tanya lagi jadi. Wah. Oke Bang, Ya, ya, closing statement Bang. Boleh? ya, ya, temanya kan membangun mesbah keluarga. Ya. Membangun sesuatu itu memang ada hal harga yang harus
Ya. Mm. Halo Bang. Halo, dengar, Ya. dengar. Ya, sekarang dengar tadi agak sinyalnya Oh kurang ya, ini Bang. Gimana Bang? Baru gabung tuh, Bung John Bang Lehitu. Ya, Pak John ya. Halo Pak iya, John. dari Glo, Gembala Glo juga beliau. Ya, Wow. iya. Jadi closing statementnya kita membangun, pasti membangun sesuatu itu nggak mudah. Tetapi Ya. karena kita tahu ini dampaknya cukup besar, kita mau bayar harga untuk membangunnya. Ya, gitu. Jadi untuk keluarga-keluarga muda tentunya, ya Ya. jangan sampai kehilangan prioritas. Ya, bahwa keluarga mesbah itu merupakan hal yang prioritas. Harus ada mesbah di tengah keluarga untuk kita bisa Ya. persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kira-kira demikian. Terima kasih buat teman-teman semua ya sudah bisa Wow. ya bersama-sama di IG Live ini. Kayaknya ini harus ada season keduanya nih Bang, part B-nya. Kayaknya sangat menarik sekali. Dua Sampai ya. terakhir tadi masih dua teman ya yang masih Iya, iya, online. iya. Nah, teman-teman Iya, iya. yang baru mungkin yang baru sama kita hari ini membahas tentang mesbah keluarga dan waktu 1 jam kurang cukup karena banyak pertanyaan dan antusias untuk ngobrol tentang mesbah keluarga ini, apalagi hari-hari ini tentang pandemi ya. Jadi akhirnya kita tambah Iya. satu periode lagi untuk statementnya teman-teman. Jadi ini udah di closing statement karena cukup teman-teman. Nah, jadi Iya, tadi ada keasikan ya. 4. Ya, asik sekali. Nah, saya akan rangkum ada 4 quotes yang paling saya sangat diberkati hari ini tentang bahwa mesbah keluarga itu bukan penting, tapi everything. Wah, sadap nih ya. Jadi teman-teman, Bang Joel tadi ngomong bahwa tentang mesbah keluarga itu bukan hanya penting teman-teman, tapi itu everything, segalanya. Karena di sana kita tadi dikatakan bahwa ada hubungan, terkoneksinya roh satu dengan lain antara keluarga. Di situ ada apa ya, koneksi, membangun hubungan antara orang tua dengan Komunikasi ya. anak, istri dengan suami, komunikasi yang baik. Dan tadi dikatakan juga ada diskusi-diskusi yang baik ya, bisa saling menasihati di sana. Apalagi pandemi ini biasanya kan orang tua itu waktunya menasihati waktu lagi marah. Padahal kan menasihati itu kan lebih baik kan saat lagi tenang, apalagi baru kelar doa. Nah, di sana kesempatan untuk bisa sampaikan tadi kata Bang Joel ya. Nah, dan juga Ya. dikatakan tadi iman itu jangan dibangun dari mood. Nah, teman-teman tadi ada pertanyaan bahwa kalau lagi nggak mood, kira-kira bisa nggak untuk tetap bangun mesbah keluarga? Nah, Bang Joel tadi bilang begini, iman itu jangan dibangun dari mood kita, karena berbahaya, kata Bang Joel tadi ya. Jadi, iman itu jangan dibangun dari mood, tapi harus setiap hari kita terkoneksi dengan Tuhan. Dimulai dengan mesbah keluarga. Nah, yang ketiga tadi saya catat di sini tentang quotes yang disampaikan hari ini, berkat yang mahal itu adalah pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu akan didapatkan dari mesbah keluarga. Nah, ini tadi salah satu yang cukup powerful yang disampaikan bahwa ya keselamatan itu udah jangan dibahas lagi, itu udah yang terbaik yang dari Tuhan. Tapi pengenalan akan Tuhan itu adalah berkat melebihi dari segalanya. Karena setelah kita selamatkan, kita harus mengenal Tuhan. Nah, itu yang penting dari disampaikan dari Bang Joel. Dan terakhir yang saya catat, teman-teman, rumah tempat kita belajar. Tadi Bang Joel bilang mereka 3 bersaudara, keluarga dari Bang Joel, orang tua dari Bang Joel, seorang gembala juga, dan membiasakan diri untuk membangun mesbah keluarga di rumah. Dari 3 anaknya, 3-3 jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Wow, teman-teman, ini yang mungkin menjadi dambaan semua keluarga bahwa semua anak-anaknya melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Saya percaya Amin. ada perjalanan yang terjadi mungkin buat tiga orang ini, 3 anak ini bersaudara. Tapi endingnya bahwa semuanya tetap belajar mengasihi dan melayani Tuhan. Nah, teman-teman ini cukup memberkati hari ini. Di ending ini aja masih ada 12 orang yang masih terjoin untuk mendengar. Tapi Itu kita akan... Bang Ferdinand baru gabung tuh kayaknya. Halo Bang Ferdinand, baru bergabung Bang Mutar-mutar. Ferdinand. Iya. Cukup panjang Bang Ferdinand Aduh. di KPW Jakbar nih. Ya, tadi cukup menarik Bang. Abang agak terlambat, nanti teman-teman yang baru bergabung
tadi kita sudah share di IGTV, TV Instagram. Itu Jadi bagus teman-teman tuh. Yang Kak bisa Yori, Kak Yori teman-teman. punya segmen tuh bagus. Oke, saya bacakan punya dari Bang Goring. Jadi saya baca ulang ya. Oke, Mesbah Mesbah keluarga keluarga penting. kenal 12 murid Yesus. Gak cuma nama. Oke. Nggak cuma kenal personil BTS kan, benar. Jangan daripada 12 murid Tuhan Yesus ya. Waduh, luar biasa. Oke, teladan ya. Jadi rumah kita. Oke, apalagi nih kita bisa baca buat. Oke, teman-teman, itu yang mungkin bisa kita bahas hari ini. Dan ya, benar sekali, obrolan sangat seru sekali sampai putusnya kita nggak tahu. Tapi kita CLBK kembali. Nah, teman-teman yang udah join hari ini, yang masih kepoin nih, tadi bahas apa aja sih, menarik banget kayaknya. Nah, teman-teman bisa kepoin di Instagramnya DPA GBI, DKI. Nah, tadi sudah kita save dan kita share di IGTV-nya. Tadi Bang Joel sharing begitu banyak hal, pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab dengan baik, dan saya percaya sangat memberkati. Nah, teman-teman boleh follow dulu, karena kita percaya DPA DKI terus akan memberikan kontribusi-kontribusi untuk generasi. Kita akan memberikan banyak hal di sananya untuk memberkati generasi muda saat ini. Nah, Amin. terakhir closing atas nama DPA DKI, mengucapkan terima kasih buat Bapak Ketua Pengurus Pusat DPA DKI. Bapak, berat nih Bapak. Agak resmi nih Bang, soalnya udah di notis soalnya. Ini harus Aduh. hormat. Dan terima kasih Bang buat kesempatan buat kita, sangat memberkati sekali. Nggak tahu nih Amin. apakah nanti Pak KPD bikin part B-nya, kita nggak tahu, kita berdoa ke depan. Dan kita berdoa sungguh Bang, hari ini ulang tahunnya kakak, Jun. dan saya percaya Ya. diberkati Tuhan, Amin. kesembuhannya, dan bisa bergabung, bisa mensupport Bang Joel untuk pelayanan-pelayanan generasi, karena saya percaya banyak hal yang masih bisa dikerjakan, dan saya tahu peran Kak Jun juga sangat besar untuk pelayanan Bang Joel ke depannya. Nah, ini yang bisa kita Amin. sampaikan. Dengan segala hormat, Bang Joel, pimpin kita untuk doa penutup, Bang. Ayo, yuk. Mari kita berdoa teman-teman, dimanapun Anda yang mengikuti IG Live ini. Hati kami limpah dengan syukur, karena Engkau Tuhan yang baik, ya, menuntun perjalanan hidup kami, bahkan sejarah kehidupan dunia ini dalam tangan Tuhan. Itulah sebabnya di masa-masa yang sulit ini, kami tetap punya keyakinan bahwa tidak ada hal yang di luar kendali Tuhan. Ada banyak hal yang di luar kendali kami, tapi segala sesuatu tetap dalam kendalinya Tuhan. Dan terima kasih buat malam ini kami bisa sharing bersama dengan teman-teman yang join bersama di IG Live ini, dan juga pengurus DKI, DPA, GBI. Tuhan berkati Bro Fani dan semua staf. Tuhan tahu bahwa hati mereka mengasihi generasi ini, dan terus Tuhan berikan kepada mereka tuntunan, arahan, Roh Kudus mengurapi kami para pelayan generasi, sehingga kami jadi berkat bagi generasi kami. Terima kasih, berkati juga Tuhan Kak Putra yang jadi host malam hari ini. Berkati keluarganya, pelayanannya, kehidupannya, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami memberkati dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Berkati dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, di hal-hal di pertemuan yang sudah dijadwalkan. Biar Tuhan, kami berdoa semakin banyak teman-teman yang bisa join dan mendengar, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati di masa-masa masuk new normal ini, Tuhan menolong sehingga pemerintah dan masyarakat bisa bersahati bekerja sama, dan bangsa ini menang menghadapi COVID-19 ini. Tuhan berkati tim medis semua yang menangani, yang merawat para korban-korban. Kami berdoa biar mereka sembuh dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, kami serahkan dalam tamu Indonesia, penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia penuh dengan Tuhan shalom yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Malam ini istirahat kami pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bahwa kami bisa tidur dengan baik, dan bersama dengan keluarga kami bisa menikmati kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita tutup closing, teman-teman, Senin, harusnya tiap hari Selasa, tapi khusus karena permintaan dari Ketua BPH, pembicara kita hari Senin depan. Kalau hari ini KPP DPA DKI,
minggu depan, hari Senin, teman-teman catat tanggalnya hari Senin, kita akan bicara dengan narasumber Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham, Ketua BPH, dan jam 8 sampai jam 9 malam, 8 Juni 2020, Youth Talk. Makanya teman-teman yang belum follow Instagramnya DPA DKI, segera follow, kita tunggu supaya teman-teman juga bisa update perkembangan apa yang hari ini kita kerjakan dan kita lakukan untuk pelayanan generasi. Itu aja mungkin yang kita sampaikan hari ini. Selagi thank you buat Bang Joel dari pengurus pusat, ketua pengurus pusat kita. Salam hormat dari pengurus daerah untuk Bang Joel. Amin. Selamat malam, Bang. Selamat malam Ya, semuanya. selamat malam juga. Thank you, thank you. Mulyate, Bang Cipto, ya semua KPW, Tuhan berkati. Memberkati.